Gembira jangan terlalu gembira, sedih jangan terlalu sedih, intinya biasa saja. Apapun yang kita hadapin, maka hadapilah dengan tenang dalam doa. Anak itu titipan Tuhan yang memang harus kita jaga. Jadi maksudnya bersama dan tidaknya orang tuanya itu harusnya, kalau orang tua yang benar ya harus tetap menjaga, membesarkan, tanggung jawab penuh gitu ya. Hai Comel, hai. Loh ibu kok hilang ibu? Loh ibu kan di bawah. Bahasan wis. Bentar Bu, sebelum kita bahas nih, saya mau tanya sesuatu dulu sama ibu. Menurut ibu perceraian itu apa? Menurut ibu perceraian itu apa? Perceraian itu ya karena orang udah nggak cocok, udah nggak bisa dipaksa, jadi pisah gitu. Kan lebih baik begitu, kalau nggak cocok dipaksakan, ya kan? Ya. Atau daripada nanti nggak berani cerai tapi selingkuh, mending cerai. Udah bisa nggak ada yang baru lagi. Oh gitu ya Bu ya. Kalau masih nggak cerai nggak bisa nggak ada yang lain kan? Ya, bisa Bu. Bisa dong, jangan, tuh namanya selingkuh. Ya, nanti kalau kata ibu selingkuh itu ini lagi. Selingkuh itu apa? Selingkuh itu lumrah kata ibu. Cuman ya kalau bisa cerai lah. Oh gitu ya. Oke. Gentle. Oh. Ibu milih cerai dulu apa selingkuh dulu? Cerai dulu lah. Oh cerai dulu ya. Ya walaupun nggak tahu nanti faktanya ya. Oh ya. Oke. Cerai dulu lebih aman lah, itu single, free, baru kita. Betul. Selingkuh itu kan kalau kita sudah menikah toh. Betul. Kalau orang sudah menikah terus gandeng orang lain itu selingkuh kan? Iya. Kalau masih pacaran enggak kan? Kalau nggak ada aja nggak selingkuh sih Bu. Loh, selingkuh itu macam-macam. Coba kamu sekarang cuma gandeng orang. Kamu bilang nggak selingkuh? Kalau cewek yang digandeng nggak selingkuh. Maksudnya kalau sudah menikah terus sama orang lain itu selingkuh. Iya betul. Kalau pacaran sama orang lain enggak kan? Enggak sih Bu. Enggak kan? Enggak belum sih. ada komitmen dan sumpah Iya betul. untuk setia, ya kan? Iya. Yuk. Oke. Kita bahas apa? Tak pikir ada aku nyetel opo. Ini Bu, ini Bu. Musiknya kayak meninggal ya? Enggak tahu ya Bu ini. Makanya. Ini dari siapa? Dari Oke, jadi sumbernya dari mana? kalau ini sumbernya dari yang di TikTok sih Bu, yang maksudnya rangkuman dari beritanya gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah perceraian dari Ria Ricis dan Tengku Rian gitu. Tengku Rian itu suaminya. Siapa? Maksudnya apa? Profesinya? Awalnya sebenarnya banyak yang nggak kenal si Tengku Rian ini sih Bu. Terus sejak dia nikah sama Ria Ricis, akhirnya jadi selebgram, terus juga main-main di FTV juga gitu. Oh, gitu ya. Jadi karena kan menikah sama Ria Ricis selebgram itu terus YouTuber. terkenal, terus laku juga. Iya betul. Makanya banyak yang bilang itu bukan siapa-siapa. katanya sih pembisnis ya. Cariin apa? YouTuber terkenal. Buat apa Ibu? Berteman. Oh berteman. Oh berteman. Iya. Biar kita terkenal. Oh ya, buat ngebus postingan. Postingan. Enggak sih. Oh, Sultan. Oh iya. Semuanya bisa dibayar. Oke. Kita lihat ya beritanya ini ya. Ini judulnya ini sangat menohok Bu. Kondisi Tengku Rian setelah Ria Ricis mengisyaratkan ketidakakuran rupanya membuat sedih. Nah, ini kayak menangis. Oh, yang sedih untuk Kuriannya ini. Iya. Kayak musiknya orang meninggal ya. Iya. Nah, itu perceraiannya kenapa? Sakit hatinya Ria Ricis itu sebelum terungkap lewat komentar dengan Bentar. dibongkar orang terdekat Kondisi Tengku Rian setelah Ria Ricis terus mengisyaratkan ketidakakuran rupanya membuatnya sedih. Oke. Terus Tengku Rian yang terus menampik berpisah dan Ria Ricis bakal tetap berdoa rumah tangganya baik-baik. Jadi ini lakinya kayak nggak mau pisah ya? Iya, lakinya yang nggak mau pisah Bu. Sayangnya hal itu tak diindahkan. Nggak diindahkan ya. Jadi sudah terlalu sakit hati, akhirnya si Ria Ricis ini
tetap mau buat pisah. Nah kemarin lusa ini baru selesai sidang perceraian yang pertama. Oh ya, sakit hatinya kenapa? Mediasi. Nah itu makanya masih kayak diterka-terka sama netizen gitu loh Bu. Kok bisa tiba-tiba awalnya harmonis-harmonis gitu tiba-tiba cerai gitu kan. Tuh. Dibilang kok. Jangan percaya tampilan di sosial media. Iya Bu, karena di sosial media itu kayaknya harmonis banget gitu jangan kan. percaya tampilan sosial media. Oke, terus sakit hatinya Rian itu sebelumnya terungkap lewat komentar dengan menyinggung jika sejak hamil dan melahirkan malah diabaikan. Oke. Jadi mulai agak tenar sedikit. Akhirnya kayak melupakan asalnya dari mana. betul. Ini aku cuman nonton ya. Cuman itu ya sumber dari laporanku ya. Terus. Oke, jadi gitu Bu. Sebenarnya pernikahan mereka ini udah banyak diperingatkan oleh beberapa orang gitu loh. Kalau misalnya banyak orang-orang tuh curiga sama si cowoknya itu. Oh gitu. Ya. Ada yang katanya cuma minta pansos, terus juga apa namanya minta hartanya kayak gitu kan. Ini kan sultan banget kan Ria Ricis tuh kan. Karena kan youtubernya udah ya, gitu terkenal. ya. Jadi kayak banyak banget yang ngira kalau misalnya si cowok ini karena hartanya kayak gitu. Tapi ya namanya cinta ya tetap aja dilanjutkan gitu sih Bu. Namanya wanita tuh kalau cinta udah gelap mata. Iya betul. Nah kita langsung lihat ke komen-komennya ya. Oke. Tapi ini genahnya cuman kayak ditelantarkan aja ya. Maksudnya kayak nggak dipedulikan aja ya waktu hamil itu ya. Nah ini sih ada beberapa kayak apa ya, kayak plot twist gitu loh yang sebenarnya ada dalam perceraiannya mereka ini gitu. Ada yang isu perselingkuhan, terus isu KDRT, terus juga ada apa namanya isu-isu nggak akur sama keluarga kayak gitu Bu. Jadi masih belum pasti. Terus kemarin pas sidang perceraian itu kan si Tengku Rian tetap kekeh nggak mau cerai kan. Nah terus si Tengku Rian ini bilang kalau saya nggak mau membuka aib istri saya. Bagaimanapun saya nggak mau membuka aib istri saya karena gimana pun itu adalah istri saya, bilang gitu. Jadi nggak tahu ini tuh yang bilang begitu. Yang bersalah itu yang mana gitu. Karena yang Ria Ricis ini nggak mau diwawancarain gitu. Oke. Ya, monggo lah yo. Cerai ya waktunya nggak cocok ya. Iya ini ada komen yang lucu Bu, coba Ibu baca yang di atas itu. Yang di atas tuh. Namanya kehidupan rumah tangga yang banyak ujian dan cobaan. Kalau banyak ujian yang namanya laundry. Ya bener juga ya. Namanya juga kehidupan ya. Suwe Pak ada ujian laundry Pak. Soalnya kalau mereka mau komen yang lebih-lebih apa kan nggak tahu faktanya. Iya ya. Betul Bu. Kan belum terungkap ini kenapa bisanya, kenapa caranya gitu ya. Iya. Terus berarti sidangnya belum selesai ya? Belum, kemarin baru mediasi yang pertama gitu. Kenapa kok viral banget? Karena ya itu kok tiba-tiba cerai gitu loh. Karena biasanya iya mesra terus sampai sering kayak kan biasanya bikin daily vlog gitu kan. Si Ria Ricis tuh kayak sering nyuapin, terus sering mesra-mesraan gitu lah Bu pokoknya. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh pasti gampang pisah. Jadi memang lebih bagus itu apa ya, tapi kan dia kan YouTuber ya. Iya kan sih. memang mau itu flexing pasangannya ya. Iya justru. Tapi biasanya memang kalau itu soalnya umbar-umbaran apa tuh kemesraan atau apa gitu di sosial media tuh banyak kan kayak gitu. Kalau over loh ya. Iya. Terus kemarin itu sempat ada keretakan di endus awalnya itu karena si Riani kan main film kan. Main film FTV gitu, terus kayak sentuh-sentuhan sama cewek, terus pelukan sama cewek gitu loh kan acting kan sebenarnya. Terus si Ria Ricis ini nggak menyetujui. Ya bagus lah.
kalau nggak menyetujui ya toh. Kalau maksudnya kalau kan Ria Ricis ini kan dari awal berhijab ya. Iya. Kan dulu kan sering keliweran di IG-nya Ibu kan. Iya. Siapa sih gitu kan, terus lihat kan berhijab. Ya mestinya sih kalau dia sungguh-sungguh beriman, maksudnya sungguh-sungguh muslim, batu berjaya nggak kira lah bolehin suaminya mau acting mau enggak, kan itu maksudnya kalau yang muslim sudah menganut muslim sungguhan loh ya, mau acting mau enggak kan itu udah masuk dalam perkara yang tidak dibolehkan agama harusnya. Tadi mungkin Ricisnya sudah memahami seperti itu atau cemburu ya wajar. Kan kalau istri nggak setuju dan nggak bolehin itu juga nggak berkah. Jadi itu, jadi kalau bukan berarti ini pinter apa acting apa terima itu. Terus tapi kalau istri nggak ngizinin ya nggak berkah. Iya sih ya. Nanti malah Kak jadi rezeki malah petaka ya Bu ya. Jadi mulai dari situ. Iya, mulai dari situ akhirnya diindus. Keretakan itu acting yo. Makanya Ibu kadang nonton film di luar negeri Bu yo. Kenapa? Oh iya kan itu hot sampai bangga. Kenapa? Aku dia anak kok gak sih, dia bojo kok gak sih kadang. Iya. Kok boleh yo. Makanya itu. Aku masuk rambut. Coba ngomong aku. Masuk acting tuh cuma sungguhan apa Iya. Kayak bener-bener totalitas gitu ya Bu ya. Bayangin ya, tapi kan orang sana nggak apa-apa katanya. Kalau prinsipnya orang luar negeri itu lucu malah. Gimana itu Bu? Kalau Bu lihat itu ya banyak sih. Ya mungkin yang boleh yang ya nggak semua berpandangan gitu ya. Jadi kan kalau dilihat-lihat itu mereka tuh kalau selingkuh tuh terus gampang banget itu loh memaafkan. Karena cuma badan menurut mereka. Hatinya tetep, tidak. Hati itu tetap kan banyak banget sih yang kayak gitu masih kalau ngikutin berita-beritanya itu. Jadi mereka tuh atau mungkin yang diberitakan tuh artis kan udah terbiasa ya, maksudnya kayak terbiasa acting dengan benar. kan menurut mereka ya hanya touch badan aja. Iya, tapi hatinya enggak gitu ya. Cuman kalau muslim kan memang nggak boleh ya atau tidak. Kalau sudah ricis itu mungkin maksudnya mungkin menganut agama dengan benar ya pasti nggak memperbolehkan lah. Benar. Itu yang kedua mungkin bisa cemburu ya wajar lah. Iya, soalnya kan apalagi maksudnya rumah tangganya belum lama-lama banget. Terus apalagi masih lawan panas-panasnya. pemainnya cantik ya. Iya sih, bener sih. Penyakit wong dia. Terus Oke, itu ada lagi komen-komen yang menceritakan. Saya sudah 21 tahun nikah, baru sekitar 2 tahun belakangan suami peduli. Saya sudah 21 tahun nikah, benar ya? Iya betul. Baru sekitar 2 tahun belakangan suami peduli dari segala hal termasuk nafkah. Bangun lamanya saya menunggu saat ini walaupun belum berubah 100%, tapi alhamdulillah. Iya, 21 tahun loh itu Bu. 21 tahun berarti ya bukan lama lagi. Mendekati malaikat. Mungkin karena udah dekat itu ya. Maksudnya hatinya ya sabar banget ya. Nah ini ada kata-kata bagus ini Bu. Yang mana tuh? Kalau kata-kata bagus yang harus dengarkan dulu. Diana itu Bu. Yang itu Diana itu. Diana. Atas sendiri. Oh iya. Namanya gembira jangan terlalu gembira, sedih jangan terlalu sedih. Intinya biasa saja. Apapun yang kita hadapin maka hadapilah dengan tenang dalam doa. Iya sih bagus ya. Maksudnya udah bener sih, kalau kita seneng nggak usah over, sedih nggak usah over, jadi kita kedatangan masalah apapun atau ya kita santai aja. Iya, karena hidup emang naik turun ya Bu ya. Lagian orangnya juga santai-santai aja, kenapa kok itu netizennya enggak, yang nangis terus tuh malah yang cowok Bu ini kasusnya gitu. Iya. Makanya tuh kayak karena mungkin lihat mereka itu kan flexing, kata Ibu tadi kan terlalu flexing kebahagiaan itu, makanya sampai ada yang komen kalau seneng jangan terlalu seneng, kalau sedih jangan terlalu sedih gitu loh. Kan pas seneng pamer kemana-mana. Iya, nangisnya kan kita nggak tahu ya. Iya. Mungkin belum siap berjuang sendiri kalau kita nangis ya. Nah, kalau misalnya komen yang kayak gini, Ibu setuju nggak? Yang mana tuh? Saling introspeksi, saling memperbaiki hanya demi anak terutama ya.
Semoga kalian berdua baik-baik aja dan rukun kembali. Gimana menurut Ibu demi anak ini? Banyak banget kan Bu yang demi anak. Putar otak saya 360 dulu sebelum menjawab. Jadi begini loh, ya itu tergantung ya. Ada yang orang yang berprinsip begitu ya silakan gitu ya. Cuman kan anak itu titipan Tuhan yang memang harus kita jaga. Jadi maksudnya bersama dan tidaknya orang tuanya itu harusnya kalau orang tua yang benar ya harus tetap menjaga, membesarkan, tanggung jawab penuh gitu ya. Tapi kan orang tuanya kan juga butuh bahagia, iya kan? Betul. Jadi memang perceraian kadang kan menyimpan trauma yang berlebihan, tapi kan bisa di apa namanya ya, bisa di perjalanan itu yang penting kasih sayang ke anaknya itu keduanya nggak kurang, terus itu masih bisa. Cuman namanya kebahagiaan apa namanya, orang tuanya kan tetap manusia juga, masih muda-muda. Kalau itu kebahagiaan lain ya nggak apa-apa sih. Kalau anak itu titipan Tuhan, kalau pasangan itu kan pilihan kamu. Walaupun Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan, tapi itu kan pilihan kamu. Ya, yang harusnya bisa membahagiakan, yang bisa terus menemani sampai mau memisahkan kayak gitu. Itu jadi beda menurut saya, beda fungsi, beda porsi, beda. Sudah nggak dalam bahasan yang harus ini anak. Banyak orang yang, tapi banyak juga yang orang yang akhirnya mengalah demi kebahagiaan anak ya, banyak juga. Tapi bayangin ya kalau usia segini mau mengalah demi kebahagiaan anak, lama. Iya sih, pasti nggak akan tahan sih ya Bu. Iya, menyiksa banget pasti ya. Pasti nggak apa-apa. Menyiksa batin. Nah terus kalau misalnya ini juga ada ini komen ini. Kehidupan dan rumah tangga itu tidak semulus yang dibayangkan dan selalu indah. Lika-liku itu ada tergantung kita menjalani kuat atau tidak untuk semua ujian itu gitu. Oh, ada yang komen seperti itu. Iya betul banget. Jadi itu mentalnya udah kuat gitu ya Bu ya. Kuat, mentalnya udah kuat. Apalagi yang tadi 21 tahun nggak diurus tadi. Kuat lagi 21 tahun nggak itu, bahkan baru nafkahi 2 tahun terakhir dan masih mau, ya luar biasa. Aku tak follow orang itu. Maksudnya itu apa rahasianya gitu loh. Iya makanya itu Bu. Apa rahasianya itu? Aduh. Terus coba kita lihat yang lain ya Bu ya. Tapi di komennya masih ya, wow coba bahas Al-Quran, Mana Bu? Itu. Oh. Cara tahajud itu Bu? Iya. Tiap malam puasa Senin Kamis sadari Al-Quran, intinya berikan diri kepada Allah, maka hidup kita akan tertata Allah. Selamat ya Mas ya, amin. Terus itu. Ya komennya karena itu ya, karena belum ada fakta yang jelas gitu ya. Jelas. Jadi komennya masih ya seputar menguatkan mentalnya mereka berdua, yang ngasih support ya. Betul banget. Ngasih supportnya juga baik-baik. Ya kita doakan yang terbaik. Iya bener banget. Ini ada komen, suami saya dulu nikah sama saya karena nggak mau dilangkai sama adiknya, tapi saya tulus berjalan waktu semua terjawab. Nah ini Bu, kadang kan ada orang yang menikah itu karena kayak mereka itu merasa nggak mau tertinggal gitu loh Bu, nggak mau tertinggal sama orang-orang di sekitarnya. Itu gimana menurut Ibu? Ya apa ya, itu tapi akhirnya bahagia. Ya. Nggak tahu waktu semua ya terjawab ya. Itu kan kadang ada yang menikah itu formalitas. Terus delok tonggo isine wis tuwek kali nikah. Iya. Aku wis arep nikah, aku tuh nikah gitu ya. Terus kadang dilihat ya untuk kalau itu berarti tuh dia itu apa yang dia lakukan itu untuk membahagiakan orang lain yang tidak penting dalam kehidupan harusnya. Oh. Nah iyalah, ngapain? Tonggo, iya misalnya tonggo yang ngomong, terus sama aku harus ngikutin, ya kan? Kayak itu ada orang yang tipikal gitu. Jadi kan itu berarti cara berpikirnya yang manusia biasa.
Bukan manusia yang tidak biasa ya. Tidak biasa. Jadi kalau manusia biasa tuh berpikirnya ya udah aku usia sekian menikah, aku ada anak, aku ada seperti lumrahnya manusia yang lain. Jadi bukan yang luar biasa bahwa aku menikah benar-benar itu nanti aku harus memang benar-benar sreg untuk menikah dan aku mau bahagia. Iya. Kadang kan ada kan yang kayak gitu kan memang ada. Yang lebih memilih memberatkan omongan kata orang gitu ya Bu ya. Akhirnya kayak gitu. Jadi daripada nanti dilihat orang gak laku. Iya benar. Dilihat orang misalkan kok tua belum menikah. Itu ada memang sebagian orang kayak gitu. Iya. Padahal kan hidup itu bukan sebuah perlombaan ya. Bukan untuk cepet-cepetan ya. Iya benar. Coba cepet-cepetan nikah, mari nikah, dek jero pengen cerai. Iya, aduh repot ya kayak ini tadi Wis Bu. Nah ini juga sempat ada berita kalau si Ria Ricis ini curhat gitu loh kalau misalnya dia menyesal menikah muda gitu. Emang dulu menikahnya umur berapa? Menikah umur 2 bulan berapa gitu Bu. Pokoknya tipikal salah satu tipikal yang muda lah, nikah muda gitu Wak. Terus cerita kok misalnya menyesal gitu nikah muda. Apalagi anaknya juga masih kecil. Terus harus bercerai kayak gitu. Ya kan yang minta cerai dia ya. Iya sih. Dia yang minta cerai kan dia sendiri. Iya betul. Ya, tapi pasti kan ada alasan untuk memilih kenapa harus cerai. Tapi menikah muda itu memang ya ada yang menikah muda itu bisa kuat itu kalau tidak ada himpitan ekonomi. Artinya dua-duanya itu kaya. Jadi yang laki itu dan dua memang kaya, yang perempuan kaya. Masalah itu keluar pasti karena himpitan, pasti karena ekonomi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi jangan coba-coba tuh menikah usia muda. Nah, misalkan aku menikah umur 27, 30, 35 lah, aku saya biasa-biasa, ekonomiku juga biasa. Beda cara pandangnya sudah. Kita semakin tambah usia itu udah beda, cara pandangnya pasti udah beda. Makin 35, makin 40 itu udah beda lagi cara pandangnya, cara berpikirnya sudah beda. Makanya jadi itu kenapa menikah dini itu sering gagal karena apa? Pasti ekonomi. Pasti itu yang jadi karena, alasan utama gitu ya. Pasti awalnya walaupun disadari atau tidak gitu kan ya, disadari atau tidak ya pasti ekonomi. Karena yang laki ini kan pasti penghasilannya belum sebanyak siapa nih? Ria Ricisnya. Iya, betul. Mungkin belum balance atau nggak sebanyak. Akhirnya Ria Ricis mungkin loh ya. Ada lain pasti. Belum lagi campur keluarga. Makanya jadi itu ya, jadi alasan lain mungkin ya Bu ya. Nah, seperti itu sih biasanya. Cuman hal itu kadang-kadang kan dianggap sepele ya. Wis pokoknya aku seneng, apalagi anak muda itu kan dari kadung seneng. Iya sih. Terus merasa mungkin dulu ya aku kan sudah punya uang, sudah punya semua, aku seneng ya udah. Terus gak nyari apa-apa lagi padahal kan. Afternya itu loh yang butuh dibahas. Afternya itu yang butuh dibahas. Pas pernikahan itu juga super mewah banget loh Bu. Habis miliaran banget pokoknya. Makanya itu yang buat netizen kayak aduh kayak sayang banget gitu loh. Nikahnya itu sampai habis triliunan mungkin ya itu. Soalnya nyewa gedung, nyewa banyak wis pokoknya. Kalau triliunan. Enggak tahu ya Bu ya. Enggak tahu ya Bu ya. Pokoknya banyak wis pokoknya. Gitu. Iya. Itu paling juga banyak vendor yang sponsor. Mungkin iya betul sih. YouTuber kan banyak yang di endorse juga. Karena kan kita lihat YouTuber koyo kaya yo wis pada saat itu kan orang ada masanya. Ada masanya turun juga. Iya sih benar Bu ya. Makanya ekonomi tadi itu juga bisa jadi ini ya. Gitu. Oke, jadi itu tadi sih Bu buat cerita rumah tangga yang sebenarnya Ria Ricis. Padahal dari dulu aku lihat Ria Ricis kecil ya. Arek pendek ngono ya. Bu kira belum menikah gitu ah. Enggak lucu kan dikit-dikit biasanya kan lucu modelnya. Ternyata ya gitu. Menikahnya sudah berapa lama ini? 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Kalau nggak salah umur 2 tahunan. Kalau nggak salah kan nggak lama setelah menikah langsung hamil ya. Iya betul. 3 tahunan ya masih bertahan bagus lah seusia dia.
Biasanya seminggu gitu. Tapi kalau dia ya udah itulah, maksudnya udah bagus lah. Ya semoga tidak ada kabar yang menjengangkan perselingkuhan atau yang lain-lain. Iya. Ya semoga memang karena nggak cocok aja ya. Karena kan usia muda, 20, 21, biasanya orang kan masih mencari jati diri, masih mencari-cari ini cocok sama aku nggak ya, ini apa ya. Egonya juga tinggi banget Mas Yan ya Bu ya. Oke, jadi itu dia obrolan kita hari ini. Doakan yang terbaik ya walaupun kita nggak kenal, kan memang kita itu suka mendoakan masyarakat. Iya. Seperti itu Bu, apa anak Cina yang Ibu? Anak Cina yang bisu kecil. Iya, bisu kecil. Iya. Seneng loh aku. Setiap hari mendoakan semua manusia untuk mendapatkan rezeki, kesehatan, ya kan ya. Sampai itu, iya. Terus diampuni dosanya apa? Penasaran kan pasti kan? Iya. Biasanya aku selalu biasanya aku kalau komen itu bisu kecil gitu. Itu AI loh. Iya, itu AI. Ya? Tapi bagus-bagus ya itu. Iya, Ibu mau buat juga enggak? Enggak. Mendoakan banyak orang. Iya, bagus loh ya. Mendoakan banyak orang, maksudnya tanpa diminta, ya kan? Terus nilainya tuh banyak, udah mendoakan orang itu udah bagus, dapat amalan, dapat ya ibadah bagus gitulah. Iya, benar. Terus itu dapat kontennya juga bagus, disenengin orang ya karena mendoakan orang. Di share-share juga. Nah, kita gibah. Iya sih ya Bu ya. Menambah dosa ini. Kita gibah aja. Ya sudah ya. Kita akan minggu depan kita bahas apa? Bahas perselingkuhan. Isu perselingkuhan, tapi nggak tahu. Ini kan lagi rame politik ya Bu ya. Jadi ada salah satu ajudannya si perpolitikan ini yang nggak ada ya YouTuber yang bisa menangkap perselingkuhan. Iya sih, itu seru sih kayaknya. Iya. Nah itu Bu. Kayaknya Bu Amel yang perlu menangkap. Pernah aku kirim loh kamu. Yang mana itu Bu? Cewek sing original, sing belum apa-apa, sing belum operasian, belum apa yang bagus tuh yang di komen cantik-cantik itu banyak yang komen punya pejabat itu. Tak pernah aku kirim loh. Oh iya, itu kayaknya lebih menarik gitu. Oh iya. Nanti kita cari tahu habis ini. Oke. Pernah aku kirim setahun yang lalu kayaknya. udah terkubur Bu. Udah terkubur 2 bulan yang lalu. Oh iya, coba nanti saya gali-gali Bu ya. Di itu ada yang komen banyak. Loh masa nggak tahu itu kan punya pejabat apa gitu. Wow. Tapi bener-bener original gitu. Berarti maksudnya ya biasa tapi menarik gitu. Tapi nggak ada yang kalau cewek-cewek sekarang kan disimpan apa sedikit kan wes ini. Betul. Wes ini ya kan terus iso gitu kan. Maksudnya operasian wes sembarang kaler gitu loh. Tapi ini karena masih muda harus ada tuh tak kirim ya nanti kita. Oh ya nanti kita cari ya. Oke. Kan kita bahas perselingkuhan Bu Ame bukan. Bukan. Serem banget ya Ibu ya.